Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Halo Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Tretan sekalian dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall pelayanan publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Lita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Permisi Pak,
Boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA Blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Frekuensi 89.1 Realita FM hari ini di 25 September 2025 kembali menyapa Anda di program Kabar Wakil Rakyat. Dan di studio Realita FM kali ini Nisa sudah bersama ketiga narasumber hebat kita ya. Di pagi hari ini kita akan membahas mengenai harga tembakau 2025 dan rokok lokal tanpa cukai di Pamekasan. Menarik, tapi sebelumnya kita sapa dulu. Di studio sudah ada Bapak Ahmad Basri Yulianto selaku Kepala Disperindak Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pagi menjelang siang ya Pak ya. Ya. Oke, gimana kabarnya Pak Basri? Alhamdulillah baik-baik. Pak Basri ini udah langganan di Realita FM, tapi baru pertama kali nih Sapandu ya. Oke, selain Pak Basri di studio Realita FM juga ada rekan Salman Al-Farisi selaku Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Nisa. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah
Baik. Alhamdulillah semakin awet muda begitu ya. Amin. Oke, selain ada Pak Salman juga ada Pak Faridi selaku unsur pimpinan Komisi 2. Selamat siang Pak Faridi. Selamat siang Mbak Nisa. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah lagi sehat-sehatnya ya. Lagi sehat-sehatnya. Lagi banyak uang tembakau ini saya ini. Dan untuk kerabat Rolita yang sudah bergabung di streaming YouTube maupun di TikTok, silakan untuk Anda yang ingin bertanya ya atau mungkin sedikit sharing, karena di segmen terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab untuk para pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan atau mungkin minta saran begitu ya kepada ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Menarik Bapak kalau kita berbicara tentang harga tembakau 2025 dan rokok lokal tanpa cukai di Pamekasan. Karena ini salah satu tembakau ini merupakan salah satu yang lagi viral juga, dan beberapa minggu yang lalu kita juga bahas tentang BPP, dan kali ini Nisa juga akan sedikit singgung nih kalau BPP tahun ini sebenarnya lebih tinggi begitu ya dibandingkan dari tahun sebelumnya. Tapi mungkin ada beberapa harga di lapangan yang saat ini mungkin harganya masih jauh dari BPP itu. Mungkin kita mulai dari Pak Salman. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami di Komisi 2 DPRD Kabupaten Pamekasan bisa menghadiri acara show di siang hari ini dengan tema harga tembakau 2025 dan rokok lokal tanpa cukai. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya tembakau Madura menjadi komoditas utama khususnya di Kabupaten Pamekasan, dan dari hasil industri tembakau tadi menyumbang kurang lebih 50% ke PAD kita. Maka dalam hal ini kalau boleh saya samakan, sumber kehidupan di bumi itu ada dua. Yang pertama matahari, yang kedua air. Sama halnya dengan perekonomian di Kabupaten Pamekasan bisa tumbuh dan berkembang karena dua faktor. Yang pertama peran penting pemerintah, dan dua, peran penting masyarakat. Artinya mic-nya mungkin lebih di ini. Oh iya. Dari pemirsa sudah ada yang komen nih, volumenya katanya Pak Salman. Oke, silakan Pak. Iya. Kalau boleh saya samakan sama halnya dengan sumber kehidupan di bumi itu ada dua. Yang pertama matahari, yang kedua air. Sama halnya dengan perekonomian di Kabupaten Pamekasan. Ekonomi bisa tumbuh dan berkembang di Kabupaten Pamekasan karena peran penting dua sektor ini. Yang pertama peran penting pemerintah, yang kedua peran penting masyarakat, di mana keduanya harus sama bahu membahu atau sejalan untuk mewujudkan perekonomian menjadi lebih baik. Peran pemerintah di sana harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berupa pelayanan, kebijakan yang positif dan program-program yang tepat sasaran. Sedangkan masyarakat yang di dalamnya ada ulama, petani, pengusaha dan semuanya bisa menjalankan kebijakan-kebijakan dan program-program dari pemerintah. Kalau dari dua unsur ini sudah berjalan dan bisa bekerja sama dengan baik, maka saya yakin ekonomi di Kabupaten Pamekasan akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak Salman untuk mengawali pertanyaan pertama kita. Mungkin ada sedikit tambahan ya dari Pak Faridi selaku unsur pimpinan Komisi 2 juga perihal BPP tahun ini, Pak Faridi. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Pertama, sejak awal kita sudah mencoba bagaimana memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan cara menghadirkan regulasi yang berpihak terhadap masyarakat khususnya di pertembakauan.
Tetapi kita tahu bersama bahwasanya tembakau ini tidak sesimpel tanaman lain. Pertama, ada hal yang sangat besar secara internasional tentang himbauan WHO terkait dengan tembakau, nikotin dan tar. Nilai-nilai ini menjadi hambatan besar ketika seruan internasional. Baiknya, ini buruknya akan begitu. Baiknya, Pamekasan ini sebagai penghasil tembakau yang luar biasa banyak dan ini menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pamekasan karena kita tahu potensi ini harus kita kembangkan. Maka lahirlah yang namanya regulasi dan itu menjadi wilayah kami di Komisi 2. Kita hadir melalui regulasi. Masalahnya ini Mbak Nisa, ada 2 regulasi yang sedang berbenturan. Pertama, Perda nomor 2 tahun 2022 sama Perda Jawa Timur nomor 8 tahun 2024. Benturannya di mana? Ini soal pasal 21 di Perda nomor 2 sama pasal 331 di Perda Jawa Timur. Ini menjadi hambatan terhadap dinamika pertembakauan di Pamekasan, di mana di pasal tersebut membahas tentang contoh yang dibeli oleh para pembeli begitu, sama ukuran pengurangan timbangan. Ini sudah berbenturan sehingga kami ingin di Komisi 2 ini ke depan ingin merubah pola ini menjadi berpihak terhadap para petani tembakau dan para pengusaha tembakau. Nah, sehingga dari kehadiran regulasi ini kita bisa memitigasi sejak awal berapa kebutuhan tembakau karena hadirnya regulasi ini, sehingga petani ini harus cocok tanamnya berapa, harganya berapa akan ketahuan jauh-jauh hari sebelum masa panen. Ini yang sudah kita garap dan sedang akan kita perbaharui ke depan sehingga tembakau ini menjadi komoditi yang tetap eksis, tetap memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah, terhadap masyarakat. Ini harapan besarnya ke sana, Mbak Nisa. Oke, terima kasih. Baik Pak Faridi, kita bergeser ke Pak Basri ya. Kalau tim eksekutor ini Pak Basri, ini mungkin Pak Basri adalah salah satu yang memang sudah pegang semua data, apalagi mengenai serapan hasil pengawasan. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Basri mengenai serapan hasil pengawasan hingga saat ini, Pak Basri. Baik, terima kasih. Berdasarkan data rekap pembelian tembakau per tanggal 24 September kemarin, jadi total sebanyak 14.557,3 ribu ton. Nah, artinya kalau kita hitung prosentasenya, target produksi tahun ini sebanyak 29.200 ton. Artinya kalau dengan 14.557 itu 50%, artinya separuh sudah diserap oleh gudang. Walaupun di lapangan informasi dari pertanian, tembakau yang sudah dipanen itu di 60%. Artinya yang 10% ini memang sudah dipanen, tetapi kan mata rantai tembakau dari petani kepada tukang tebas ini ya, pembeli itu. Kemudian setelah itu masih ke pengepul, baru dirajang ya kan, dibungkus, baru ke bandul, dari bandul baru masuk ke gudang. Jadi yang 10% sudah dipanen tapi sekarang mungkin masih nyampe di pengepul maupun bandul, belum masuk ke gudang. Artinya kalau dihitung-hitung 60% tembakau yang sudah dipanen yang diserap sebetulnya sudah imbang. Kemudian berkaitan tadi dengan harga. Jadi tembakau ini sebuah komoditas yang pertama
secara eksternal dipengaruhi oleh cuaca. Tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, kalau tahun lalu hampir dipastikan selama masa tanam sampai dengan panen dan masuk ke gudang tidak ada turun hujan. Tetapi tahun ini hitungan saya ada hujan sekitar 3-4 kali. Nah, itu mempengaruhi kualitas tembakau. Yang kedua, tadi Wakil Ketua Komisi 2 menyampaikan adanya 2 regulasi yang implementasinya harus ekstra hati-hati kita menerapkan. Itu faktor eksternal akan mempengaruhi. Kalau perda provinsi berapapun contoh, kalau sudah terjadi transaksi harus dibeli. Sementara di perda kita masih diatur ditolerir 1 kilogram maksimal. Kemudian faktor eksternal yang ketiga, yang ini mungkin agak makro tetapi nyata mempengaruhi tentang kenaikan cukai. Jadi ketika era Ibu Sri Mulyani ada kenaikan cukai sebesar 57%, ya. Sehingga kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu dengan kenaikan cukai yang ditingkatkan atau dinaikkan oleh negara, maka ada beberapa perusahaan nasional yang anjlok harga sahamnya. Kalau boleh sebut gudang garam ya, dari 90.000 sekian per lembar itu turunnya menjadi 9.000. Sehingga karena kekuatan fiskal melalui saham, gudang garam pasti akan menurunkan tingkat produksinya. Ketika tingkat produksinya turun, maka jumlah pembeliannya itu juga akan turun. Terbukti sampai hari ini gudang garam belum mengajukan permohonan pembelian. Jadi kebijakan nasional itu secara tidak langsung akan mempengaruhi ya tata niaga tembakau di Pamekasan. Jadi ada beberapa perusahaan nasional yang sampai saat ini belum mengajukan permohonan, seperti Grendel maupun Noyorono. Jadi karena kebijakan nasional itu menaikkan, tetapi dengan pergantian Menteri Keuangan bahwa akan ditinjau kenaikan yang 57% ini, 4 hari terakhir itu efek purbaya, jadi di bursa saham itu positif, signifikan. Jadi ada 4 saham perusahaan nasional itu yang melesat, termasuk Gudang Garam, Sampurna, Indonesian Tobacco dan lain sebagainya. Ya, jadi memang harga ini itu eksternal. Jadi internal harga itu sesuai dengan perda atau regulasi yang mengatur, itu adalah harga kesepakatan antara penjual dengan pembeli berdasarkan kualitas. Data yang sudah kami miliki tentang besaran harga pembelian rata-rata, jadi sebagian besar itu sebetulnya sudah di atas BPP, antara 50 sampai 65 ribu per. Memang ada sebagian dan itu persentasenya kecil yang di bawah BPP, yaitu karena kualitasnya tidak sesuai dengan grade yang masing-masing gudang miliki. Contoh, ketika masuk dilihat pertama itu warna, jadi kesannya agak ke pelai, kemudian hitam, ketika dicium baunya kurang, kemudian ketika dirasakan mungkin pahit gitu ya, pahit dan lain sebagainya. Tapi itu pun persentasenya kecil. Artinya kalau kembali ke regulasi, harga itu ditentukan juga dengan kualitas, maka saran kepada bandul ini, jangan sekali-sekali terpaku menjual hanya kepada satu gudang. Misalnya tembakau, saya selaku bandul misalnya, hari ini saya menjual ke gudangnya Pak Salman, grade-nya tidak masuk, pasti tawar-menawar harga di bawah BPP. Maksud saya, bisa saja kalau tidak masuk grade-nya gudangnya Pak Salman, bandul bisa menjual ke gudangnya, bisa saja di bawah ini grade-nya naik, itu harganya juga naik. Jadi itu. Jadi memang harga tembakau ini unik, jadi ya unik.
dan itu ya barangkali itu dulu ya. Oke, terima kasih Pak Basri, cukup detail ya Pak Basri mengenai data, karena memang tadi hanya ada beberapa begitu ya kata Pak Basri. Menarik Pak Basri kalau berbicara tentang kualitas, mungkin nanti kita juga akan bahas tentang hilirisasi. Nah, kemarin itu dari pembahasan yang minggu kemarin itu bahas tentang hilirisasi, Bapak. Nah, itu kan sebenarnya masih wacana sebenarnya ya. Dari Dewan sendiri menanggapi hal itu atau mungkin langkah konkret untuk proses pengawalan Dewan sendiri untuk program hilirisasi ini seperti apa? Pak, kita mulai dari Pak Faridi dulu. Ya, jadi begini, karena memang kita berbicara tentang pendapatan daerah itu ketika masuk ke pajak sudah nggak bisa kita melakukan ekstensifikasi. Siap. Yang bisa dilakukan hanya intensifikasi termasuk di tembakau. Maka penting dalam hal ini melakukan hilirisasi di produk tembakau ini. Karena bagaimanapun industri hasil tembakau ini selalu menarik untuk menjadi salah satu pendapatan daerah yang paling menggiurkan. Karena luar biasa sekali tembakau ini, maka kita mencoba bagaimana merumuskan ke depan terkait dengan hilirisasi tembakau ini. Karena kita belum maksimal. Semisal nih, kalau kita mau berbicara soal investasi yang berkaitan dengan rokok, bungkus rokok, etika ini penting bagaimana investasi di wilayah itu kita dorong di Kabupaten Pamekasan. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan, termasuk hasil-hasil penelitian dari para ahli bagaimana pemanfaatan tembakau sebagai magnet ini perlu dilakukan. Karena kebutuhan tembakau seyogyanya di nasional ini cukup besar. Tinggal bagaimana proses hilirisasinya ini sesuai dengan SDM yang ada di Kabupaten Pamekasan. Soal pilihan desainnya ini kan nanti perlu didiskusikan dari para ahli, dari semua stakeholder yang berkepentingan terhadap pengembangan tembakau ini. Saya rasa begitu. Oke, mungkin ada tambahan? Cukup. Oke, mungkin Pak Basri mengenai hilirisasi ini, Pak Basri. Jadi sebetulnya kami sependapat di tata niaga dan industri hasil tembakau ini ada sebuah kebijakan pemerintah daerah tentang hilirisasi. Tapi begini, 5 tahun terakhir ini perkembangan industri hasil tembakau di APHT kita, aglomerasi hasil tembakau nanti dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa laboratorium uji tar dan nikotin. Sementara di Jawa Timur laboratorium milik pemerintah, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur, hanya ada 1 di Jember. Nah, maka ini adalah peluang ketika Pamekasan khususnya menjadi produsen dan investasi terbesar di industri hasil tembakau, kenapa tidak? Jadi mereka uji tarnya dan nikotinnya selama ini ke Surabaya, ke Malang dan lain sebagainya. Maka ini merupakan peluang hilirisasi oleh pemerintah kabupaten, karena kami sudah ada detail engineering desainnya. Tergantung kebijakan nanti oleh Komisi 2 kami didukung segera enggak APHT kita itu dilengkapi dengan laboratorium uji tar dan nikotin. Yang kedua, mungkin jangka panjangnya resi gudang misalnya. Nah, tetapi ini karena kembali sektor swasta ini ternyata penyumbang PDRB terbesar. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi laju di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan pertanian di angka 30% itu yang terbesar untuk penyumbang PDRB. Oleh karena itu saya sependapat dengan Mas Faridi, ini yang harus kita dorong. Di saat kekuatan fiskal APBD kita yang tidak tidak baik-baik saja, maka memang strateginya pihak swasta investasi ini yang harus didorong.
kalau mengandalkan uang pemerintah maka akan lambat pertumbuhan ekonomi. Nah, ternyata terbukti 5 tahun terakhir sektor swasta terutama di industri hasil tembakau berkembang pesat. Ini yang harus kita dorong dan terus kita pertahankan. Oke, baik. Sebelum kita ke Pak Dewan ya, ini Pak Basri, kalau tadi berbicara tentang pabrikan lokal ya Pak Basri, hingga saat ini yang sudah diserap atau pantauannya sudah di mana saja Pak Basri? Serapan tembakau. Iya. Oh, kembali lagi ya. Jadi berdasarkan data dari perusahaan rokok nasional itu serapannya di angka 8.900 sekian ribu ton ya, atau 62%. Kemudian perusahaan rokok lokal itu serapannya 1.158 ribu ton atau 8%, dan pembelian pribadi 4.414 ribu ton atau 30%. Artinya memang perusahaan rokok lokal maupun pribadi ini kalau di total 38%, ya hampir separuh lah dari serapan perusahaan rokok nasional di angka 62%. Dan perlu diketahui walaupun secara kuantitas atau jumlah itu perusahaan lokal itu tidak sebesar perusahaan nasional, tetapi gudang-gudang yang mengajukan permohonan itu ternyata jumlahnya melebihi dari perusahaan. Artinya gudang-gudang lokal pemilik pribadi itu berkembang juga pesat seiring dengan perkembangan industri hasil tembakau, bertambahnya PR-PR lokal. Oke, terima kasih Pak Basri. Ini mengenai beberapa presentase ini tadi sudah disampaikan mengenai datanya. Kita kembali ke Pak Dewan ya. Kalau tadi sudah berbicara tentang hilirisasi, mungkin adakah Bapak program atau langkah yang akan diambil DPRD untuk melindungi petani tembakau khususnya dalam mengawal kestabilan harga hingga saat ini? Ya, Pak Faridi. Saya rasa begini, DPRD ini tidak hanya mengawal pasca panen. Kita sejak awal sudah melakukan serangkaian agenda perencanaan yang kita sounding dengan beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pertama, Mbak, undang-undang terkait dengan perlindungan petani, kalau nggak salah nomor 13 tahun 2019 itu kita jadikan acuan bagaimana Komisi 2 harus berpihak kepada para petani. Ini yang pertama, sehingga apa yang ada di regulasi tersebut kita mencoba mendorong secara anggaran. Pertama, fasilitasi para petani. Kita mendorong di Dinas Pertanian bagaimana Alsintan, bagaimana program-program pembibitan. Kita dorong untuk membantu para petani di dalam proses pertanian. Terus di tembakau, kita sudah BPP ini bagian dari upaya Komisi 2 untuk segera kemarin, sehingga kita mencoba berkoordinasi dengan para pihak untuk melakukan kajian secara komprehensif, sehingga dilaksanakan yang namanya pertemuan yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait dengan biaya produksi itu, begitu. Nah, upaya-upaya lanjutannya tentu DPRD ini bukan eksekutorial, tetapi kita mencoba menghadirkan regulasi dan kita coba kontrol terhadap bagaimana regulasi ini berjalan, apa sudah sesuai. Tetapi realita di lapangan cukup menghentakkan semua stakeholder di Kabupaten Pamekasan, termasuk Disperindak, di mana anggaran yang seharusnya ada karena efisiensi menjadi tidak ada dan tidak cukup. Termasuk semua yang kita usulkan ke Disperindak, yang paling fatal ketika pemantau saja kita nggak bisa. Satpol PP juga ngeluh itu bukan wilayah mitra Komisi 2, tetapi kita sangat butuh terhadap kehadiran Satpol PP di mana penegakan perda terkait tembakau Jawa nggak boleh masuk. Nah, kondisi fiskal kita ini yang menyebabkan kita menjadi tidak maksimal
Tetapi secara esensial kita sudah melakukan sangat optimal sekali dan kita bisa rasakan. Andai saja nih Mbak, andai saja kita tidak melakukan mitigasi sejak awal, mungkin koordinasi dengan para pengusaha segala macam, harga tembakau ini kalau tidak dibantu oleh pabrikan lokal nggak akan seaman hari ini. Itu realitanya, karena kualitasnya memang hari ini sedang jauh dari kebiasaan karena hujan berkali-kali, sehingga itu menjadi penyebab. Mitigasi ini kita lakukan sejak awal dan koordinasi ini sudah kita komunikasikan sejak awal, sehingga kita akan terus bersama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Ralita yang sudah membuka ruang, sehingga ini bagian dari advokasi teman-teman media terhadap petani dan pengusaha. Saya rasa di situ, Mbak. Oke, terima kasih Pak Faridi. Kerabat Ralita Nisa akan kembali hadir dengan tema kita harga tembakau 2025 dan rokok lokal tanpa cukai di Pamekasan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Ralita FM, beragam hiburan dan informasi. Halo, Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Rekan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuma sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Ralita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Hai kerabat Ralita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN, lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar.
Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025. Responden yang akan mendapatkan WA Blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan, kategori eksternal yaitu pengguna layanan publik pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan expert ahli yang terpilih sebagai responden oleh KPK. Pastikan juga nama yang Anda terima dalam WA tersebut adalah benar nama Anda. Dan jangan lupa klik isi survei yang terdapat pada pesan tersebut untuk memulai pengisian survei penilaian integritas KPK. Dengan mengisi SPI, Anda turut memberantas korupsi. Berantas korupsi dengan ujung jari. Masih dimancarluaskan dari kawasan Pamung Praja 3 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih Anda masih setia di program Kabar Wakil Rakyat, dan saat ini kita sudah streaming di YouTube dan juga di TikTok Realita Official. Dan untuk Anda kerabat Realita, terima kasih yang sudah bergabung di YouTube ya, dan banyak sekali pertanyaan yang sudah menunggu ini. Di segmen terakhir nanti kita bacakan, dan untuk beberapa pertanyaan yang hampir sama nanti bisa Nisa rangkum ya kerabat. Dan untuk kerabat Realita, kali ini tema kita harga tembakau 2025 dan rokok lokal tanpa cukai di Pamekasan. Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang harga tembakau tahun 2025, kita mulai dari ini ya,
Pak Basri dulu ya, Pak Basri. Mungkin Pak Basri, ini bagaimana sih Pak Basri di Disperindak Pamekasan mengawal para pabrik rokok lokal yang sampai saat ini masih belum berpita cukai, Pak Basri? Gimana Pak Basri, silakan. Baik, berkaitan dengan beredarnya rokok ilegal, itu memang kami harus mengakui ada. Tetapi ini dipengaruhi paling tidak ada dua faktor. Pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini apa? Kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga cukai cukup tinggi. Dengan kenaikan harga cukai yang tinggi itu berimbang tidak dengan penjualannya, sehingga ada beberapa pabrik nasional yang kemudian kesulitan fiskal menurunkan tingkat produksinya. Ketika perusahaan-perusahaan besar itu menurunkan tingkat produksi, sementara perusahaan lokal pun juga dengan tarif cukai yang tinggi itu mereka akan kesulitan fiskal atau modal. Nah, sementara harapan pemerintah kan menaikkan tarif cukai itu ada dua. Pertama, memang mengejar target penerimaan negara, ya. Kedua, mengurangi apa yang katanya Mas Faridi, WHO menyatakan bahwa rokok itu berbahaya dengan nikotin dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pemerintah itu menaikkan jumlah penikmat atau perokok di Indonesia itu menurun. Artinya faktor kesehatan juga dipertimbangkan. Tapi apa yang terjadi? Perokok itu sulit untuk dikurangi, bahkan tiap tahun bertambah. Sehingga tidak salah mereka kemudian ketika cukai naik, artinya candreng metur membeli rokok sebercukai oleh setepak, ya. Tapi kalau dia memilih cara lain, memilih yang ilegal, dia bisa dapat 2 sampai 3 tepak, ya kan? Nah, jadi itu sebuah realitas. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan rilis dari CNBC per hari Selasa yang lalu bahwa pasca pergantian Kementerian Keuangan ke Pak Purbaya ini ada efek positif di bursa saham. Saya bacakan ya. Jadi saham untuk Indonesian Tobacco itu naik di angka 24,87% atau Rp482 per saham. Kemudian saham Gudang Garam naik juga di angka 18,36% ke 5.475 per saham. Kemudian Wismilak juga mengalami kenaikan melesat 18,03% atau Rp1.440 per saham. Sementara emiten rokok terbesar Sampurna itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sangat tinggi malah, di angka 11,25% atau Rp890 per saham. Nah, ini kan ketika bursa saham menunjukkan tren positif, kami berharap ya produksi oleh perusahaan nasional itu meningkat. Ketika produksi perusahaan nasional meningkat, maka serapan tembakau, efeknya ke serapan tembakau di Pamekasan itu kami harap juga meningkat. Itu yang faktor eksternal. Faktor internal, jadi upaya pemerintah kabupaten beberapa waktu yang lalu Bapak Bupati sudah menyampaikan. Jadi upaya Pemkab untuk melobi pusat agar dibuka kelas untuk cukai. Artinya Pemkab ingin ada kelas 4 PR-PR yang baru berkembang, PR-PR lokal itu tarif cukainya dibedakan dengan yang kelas 1, 2, 3 karena itu sudah tinggi. Nah, itu upaya dari Pemkab agar jadi mudah-mudahan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Jadi semua akan ditinjau tentang pengenaan tarif cukai yang sangat tinggi. Kemudian upaya yang kedua adalah
dengan peningkatan kualitas mutu tembakau. Jadi mulai pemilihan varietas, karena sebetulnya semua perusahaan nasional itu butuh tembakau asli Madura. Jadi varietas, kalau boleh saya sebut Pancak 95, karena itu semi oriental. Itu yang sangat dibutuhkan sebetulnya oleh. Jadi kami berharap, nah ini ranahnya pertanian, bagaimana mengedukasi petani. Kita punya varietas unggul itu yang bisa dipertahankan. Kemudian yang tidak kalah penting untuk menekan peredaran rokok ilegal ini, selain kebijakan nasional berharap ada penurunan tarif cukai, adalah mengedukasi para pengusaha. Artinya kalau nanti kebijakan pemerintah pusat ini berpihak kepada pengusaha lokal, maka kami berharap mereka harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Artinya jangan main-main lagi mengedarkan tanpa cukai, karena sekali kena mungkin cukup besar itu denda yang harus dikembalikan kepada negara. Barangkali itu jadi dua faktor eksternal maupun internal. Oke, baik, di segmen kali ini sudah ada penelpon ya yang masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya dari warga Pamekasan, saya Alfian, Mbak. Alfian, oke. Silakan pertanyaannya Bapak Alfian. Jadi tadi saya sudah dengar di YouTube ya, dan juga awalnya saya di TikTok cuman di ban mungkin karena bicara tentang rokok. Oke. Ya biasa kalau bicara tentang rokok meskipun benar di TikTok itu di ban biasanya begitu. Jadi salam saya disampaikan kepada beliau, satu ke Mas Kadis, yang kedua Mas anggota Dewan, semuanya itu adalah teman saya, sahabat saya. Alhamdulillah beliau sudah ada di Komisi 2 DPRD tingkat 2 Kabupaten Pamekasan. Menarik, saya sebetulnya maksa untuk masuk ini karena kebetulan saya lagi sakit, cuman karena menarik apa yang disampaikan oleh beliau bertiga. Pertama yang disampaikan oleh Pak Kadis, yang kedua itu oleh itu Mas lupa saya Faridi. Mas Faridi, Mas Salman di sini. Mas Faridi dengan saya biasa panggil Boy dan Ale ke beliaunya, Mbak. Yang kedua itu ke Mas Salman juga begitu. Ya salam untuk semuanya, Mbak. Jadi apa yang disampaikan itu kan sebetulnya sudah apa namanya ya, teorinya memang begitu. Teorinya begitu. Jadi kepala dinas Disperindak Kabupaten Pamekasan memang ketika misalnya ada orang melakukan khususnya masalah ini, saya masalah ke ini ya Mbak, ke masalah rokok. Kalau masalah ke tembakau saya cukup sebagai petani karena saya bukan pengusaha tembakau, saya petani tembakau. Yang disampaikan oleh beliau itu adalah saya minta bahwa nanti itu ada outputnya. Kalau masalah input, masalah produksi tembakau, sejak dulu sebelum ada Indonesia, Madura itu sudah pabrikasi tembakau, bukan pabrikasi rokok. Perlu ada hilirisasi. Nah ini yang penting. Yang disampaikan oleh Faridi tadi itu adalah ini yang sangat penting. Ada hilirisasi yang dilakukan oleh satu itu oleh masyarakat, yang kedua itu support dari pemerintah. Kenapa? Karena sejak dulu dengan adanya tembakau Madura, meskipun manis pendengarannya, manis didengar, tembakau Madura ini cuman pahit untuk dirasakan, Mbak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena meskipun di Madura itu terkenal dengan tembakaunya yang bagus, bahkan dikatakan itu dalam emas oleh PT Sampurna yang didirikan 1913 itu, tapi belum ada output ke Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan terkait dengan masalah tembakau tersebut. Terbukti sampai saat ini Madura itu adalah penyumbang kabupaten termiskin, semuanya ada di Madura. Nomor 1 itu Sampang, 2 itu Bangkalan, nomor 3 sekarang sudah Sumeneb, nomor 6 sekarang itu Pamekasan. Artinya apa? Kalau misalnya pabrikasi tembakau itu mulai dari produksi dari apa namanya itu, dari sawah sampai bikin sampai jadi tembakau, sampai sekarang tidak ada output
ekonomi yang baik kepada Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Nah, saya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Faridi tadi sebagai anggota Dewan dan Mas Alman, bahwa ini perlu hilirisasi. Hilirisasinya itu apa? Ada nanti itu tidak hanya bahan baku seperti tembakau. Tembakau ini ditanam di Madura, kemudian setelah itu dibawa ke Kediri, dibawa ke Surabaya, dibawa ke Pasuruan. Nah, bawaan tembakau mentah itu menjadikan Surabaya menjadi kabupaten atau kota kalau misalnya di Madura termiskin, ini terkaya. Untuk kabupaten kota PDRB terbaik itu adalah Surabaya. Yang kedua itu adalah Kediri. Di Surabaya ada PT Sampurna yang sekarang itu sudah menjadi Philip Morris. Yang kedua itu Kediri. Kediri itu di situ ada gudang garam yang didirikan 1958. Setelah itu Pasuruan. Pasuruan itu adalah yang banyak itu fabrikasi rokok. Kemudian yang keempat itu adalah Gresik. Nah, terkait dengan itu, Mbak, perlu ada hilirisasi dan disupport oleh pemerintah utamanya begini. Kenapa Pemkab Kabupaten Sumeneb sekarang bisa bayar cukai itu 3 bulan setelah kita itu dipakai? Nah, Pamekasan masih belum. Perlu ada suara dari pemerintah, baik itu pemerintah secara eksekutif maupun dalam hal ini dilakukan supervisi oleh legislatif. Dalam hal ini mungkin diwakili oleh 2 anggota dewan ini, begitu, Mbak. Itu satu. Yang kedua, saya menginginkan bahwa mumpung ada Mas Kadis ini alhamdulillah perizinan Kabupaten Pamekasan tidak pernah dipersulit oleh Disperindak. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi itu tidak ada pengawalan dari Pemkab. Jadi itu garis bawahi. Tidak pernah Pemkab Pamekasan itu mempersulit perizinan. Saya punya pabrik itu 5, semuanya 5 sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Pamekasan dan dibantu oleh Mas Kadis ini. Namun tidak ada pengawalan sehingga pengawalan tersebut sampai Bea Cukai itu memberikan izin sampai NBPPKC, bukan izin, NBPPKC, penomoran nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Tidak seperti Sumeneb. Ini perlu saya sampaikan juga, kalau di Sumeneb, Mbak, perizinannya itu tidak dipersulit, kemudian nanti ketika untuk mendapatkan NBPKC-nya juga dikawal. Contohnya, KIHT Kabupaten Sumeneb, ada 11 KIHT Kabupaten Sumeneb, saya itu malah dijadikan penasehat, Mbak. Saya dijadikan penasehat oleh KIHT Kabupaten Sumeneb bagaimana untuk mendirikan pabrik rokok, bagaimana untuk mendapatkan cukai, dan bagaimana untuk penyebaran rokok tersebut. Ini, Mbak, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang belum disinggung oleh tadi itu adalah BPHT. BPHT Kabupaten Pamekasan kalau nggak salah 139 miliar. Dan yang paling banyak di situ yang mendapatkan itu adalah Disperindak. Dalam hal ini beliau, teman saya ini, Disperindak itu nomor 1, yang kedua itu Dinas Kesehatan kalau nggak salah, yang ketiga ini, Mbak, yang paling ke saya itu sakit hati. Yang paling sakit hati itu adalah Satpol PP. Kenapa saya sakit hati? Mungkin kalau misalnya nanti di Disperindak kami bisa menerima. Kenapa? Karena proses perizinan NIB, kemudian sampai IUI, izin usaha industri itu memang dibantu benar oleh para beliaunya. Tapi ketika Satpol PP itu hanya tugasnya itu menindak dan memberantas rokok-rokok yang difabrikasi atau misalnya yang diciptakan oleh masyarakat Pamekasan. Ini suara kami nih. Perlu nomor 3 ini anggarannya itu adalah ibaratnya begini, ada uang yang masuk melalui BPHT, dana bagi hasil usaha hasil tembakau sebanyak 5%, ditambah lagi SPPR itu 10% ketika kita bayar cukai, 10% itu bayar lagi, misalnya bayar cukai 1 miliar, kita harus bayar cukai juga, SPPR itu 100 juta ke Pemkab Kabupaten Pamekasan. Nah, ini dijadikan alat untuk menindak dan menindas oleh Satpol PP Kabupaten Pamekasan. Contoh, kenapa rokok-rokok yang dari Pamekasan ini terus ditindak, diawasi, ditindak dan lain-lain, bahkan diambil. Tapi ketika rokok itu dari luar, dari Batam, tidak pernah ada penindakan dari Satpol PP Kabupaten Pamekasan. Padahal BPHT itu yang 5% itu, yang 139 miliar itu dari kita pengusaha rokok dong. Kenapa ini dijadikan alat untuk beli senjata, beli celurit, beli senjata untuk membunuh pengusaha rokok? Harusnya kan dibalik.
Kalau misalnya ini 139 rokok ini diberikan kepada dewan, saya itu legowo, Mbak. Kenapa? Mungkin dewan itu sebagai badan untuk melakukan ya BTL controlling lah, budgeting, controlling, legislating, kontrol dan legislating kepada pemerintah, dalam hal ini Bupati Pamekasan, untuk ini supaya rokok-rokok lokal ini tidak dijadikan bahan untuk ditindak dan ditindak, tapi diberi cara supaya bagaimana rokok-rokok lokal ini tidak menjadi ilegal. Contohnya bagaimana pengawalan seperti yang di Sumeneb, awalnya itu ilegal, supaya rokok ini tidak ilegal seperti apa supaya legal? Dampingi dong, supervisi dong, kemudian datangi Bea Cukai Madura ini, dan juga mungkin mudah-mudahan didengar oleh Bea Cukai Madura, datengin Bea Cukai Madura supaya tidak mempersulit orang yang sudah diberikan izin oleh Disperindak atau Kabupaten Pamekasan. Nah, yang selama ini ketika misalnya sampai UI udah dilepas, artinya biaya kita itu, Mbak, dari pembangunan sampai bikin perizinan itu biayanya banyak loh. Dari pembangunan sampai perizinan sampai UI aja itu habis sekitar 1 sampai 1,5 miliar loh. Satu perusahaan. Siap. Jadi jangan salah ketika misalnya di Pamekasan itu sekarang, mohon maaf, di Madura secara umum, Pamekasan secara khusus banyak rokok ilegal. Kenapa? Karena para beliau itu sudah mendirikan pabrik, kemudian sudah mendapatkan izin sampai UI, tapi ini tidak bisa menjual. Bagaimana cara untuk mengembalikan uangnya? Tetap jualan, Mbak. Meskipun bagaimana, lebih baik kita, mohon maaf, lebih baik mati kita itu karena kenyang daripada kita mati gara-gara lapar. Begitu prinsipnya, Mbak. Luar biasa Pak Alfian. Mungkin ini kalau sudah ada penonton di depan Pak Alfian sudah pada tepuk tangan nih dari tadi. Saya tepuk tangan. Ini dapat tepuk tangan dari kepada beliaunya, Mbak, kepada Mas Faridi, saya biasa panggil Boy, kemudian Salman, salam, kemudian dengan Pak Basri. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang seret, mohon maaf sebesar-besarnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian. Ini sebenarnya ada tiga hal yang sebenarnya merupakan keresahan dari Pak Alfian sendiri. Mulai dari yang pertama mungkin beliau menanyakan mengenai support pemerintah dan juga hilirisasi. Kemudian yang kedua ini minta pengawalan Bapak kepada Disperindak Pamekasan, dan yang terakhir membahas tentang DBHCHT. Mungkin kita mulai dari Pak Faridi, silakan. Saya rasa begini, saya banyak sependapat dengan Mas Alfian, meskipun ada hal yang tidak sependapat. Yang tidak sependapat saya mulai duluan. Tidak ada yang namanya rokok ilegal. Yang ada adalah rokok lokal yang sedang mau tumbuh. Lalu kita stempeli mereka sebagai rokok ilegal. Hampir semua rokok ini ngurus perizinannya, sehingga apa? Tidak benar ketika dikatakan rokok ilegal. Yang benar adalah rokok lokal yang sedang mau tumbuh sehingga dia ingin menuntaskan yang namanya perizinannya. Lalu di mana pemerintah harus hadir? Komisi 2 sudah sejak lama mendiskusikan ini. Kita pertama, pemerintah tentu harus hadir sebagai media untuk memfasilitasi. Ketika rokok-rokok lokal ini muncul, maka pada kisaran 1 sampai 3 tahun ini perlu pembinaan khusus. Harus hadir dalam wujud pengawalan, fasilitasi. Kalau anggaran mungkin masih belum gitu ya. Tetapi kita ini lagi godok yang namanya poin-poin terkait sekian tahun, kita buat klasifikasi begitu. Ini harapan di Komisi 2. Lalu di mana pemerintah daerah hadir? Pemerintah daerah ini kan sejauh temuan kami kekurangan inovasi untuk masuk di ruang pertembakauan ini. Kalau kemarin diskusi dengan Disperindak dan kita sepakati di Komisi 2, untuk tanaman lain Disperindak sudah menganggarkan transportasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Maka ke depan ketika ini sudah rokok lokal ini sudah izinnya sudah lengkap, semuanya sudah lengkap, bisa nanti pemerintah daerah akan memfasilitasi pengiriman yang dari Pamekasan kemana, lalu bisnisnya ini multi efek. Pemerintah dapat, masyarakat dapat. Karena bagaimanapun tembakau sebagai satu potensi daerah, ini hilirisasi yang paling luar biasa hari ini kan ke rokok lokal.
Tetapi memang kita ini perlu bertahap, perlu regulasi yang jelas sehingga iklim investasi tadi akan terjadi. Nah, ini yang saya sepakati. Lalu terkait dengan cukai, perihal cukai ini sudah ada regulasi khusus yang kami di Komisi 2 hampir nggak bisa masuk di ruang itu begitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah bersurat ke DPR RI menyuarakan beberapa masukan pengusaha rokok ketika kami sudah ketemu dengan beberapa pengusaha rokok di awal-awal Komisi 2. Kita sudah ketemu dengan P4TM, dengan teman-teman aktivis rokok, kita sudah ketemu dan surat itu sudah kita kirim ke DPR RI sebagaimana dijelaskan barusan oleh Mas Alfian. Teman diskusi Mas Alfian ini sudah ketemu kita. Dan harapan kita sama, bagaimana ke depan ini tembakau tidak hanya membuat segelintir orang kaya, tetapi semua petani ini sejahtera, pemerintah juga kecipratan begitu. Terus yang terakhir Mbak, soal DBHCHT. Ini kan yang ruwet penggunaan DBHCHT tahun ini karena memang sudah diperintahkan hanya dibangun di wilayah gudang-gudang rokok begitu ya. Untuk pembangunannya sehingga konektivitas antar gudang, sehingga banyak para petani yang ngeluh kok nggak dibangun di pertanian. Ini juga sudah kita suarakan dan hari ini kita mendesak bagaimana petani mendapat manfaat langsung dari DBHCHT ini, tetapi dari Kementerian Keuangan diatur lalu daerah tidak bisa berbuat banyak. Sementara kan di sisi lain itu untuk pendidikan, sosialisasi segala macam jalan, untuk kesehatan juga jalan dari DBHCHT ini. Tinggal bagaimana ke depan ini lebih berpihak kepada masyarakat, dan ini harapannya dan ini ruang perjuangannya media, kita ketemu dengan semua orang yang berkepentingan dengan rokok ini. Karena bagaimanapun hilirisasi tembakau ini harus jalan dan jangan sampai Pamekasan hanya menjadi penonton, menjadi petani lalu tidak punya feedback yang jelas terhadap masyarakat. Begitu mungkin. Terima kasih banyak terhadap Mas Alfian dan kita tunggu ngopi-ngopinya lagi sehingga kita bersama-sama lah, karena nggak boleh ada perjuangan yang sendiri-sendiri begitu. Siap. Terima kasih. Dari Bang Alfian juga di YouTube ini siap salah ketua katanya tadi. Oke, silakan Pak Salman. Closing statement saya. Oke. Pak Kadis saja. Oke, silakan. Baik. Ini Pak Basri banyak Ya. di ini Pak Basri ya. Silakan Pak Basri. Jadi Mas Alfian ini memang teman lama saya. Jadi sebelum jadi pengusaha beliau seorang pengacara dan juga aktivis gitu. Jadi berdasarkan pernyataan beliau langsung, beliau secara pribadi sudah menjadi pengusaha, bahkan punya 5 PR, dan sudah menjadi komitmen kami sejak saya di Brispindak akan mempermudah perizinan. Kalau tahun 2020 2021 pertumbuhannya hanya 5 nambah 7, tapi sejak tahun 2002 sampai sekarang itu melesat ya. Itu artinya kalau pengusaha saja ngurus izin dipersulit, maka grafik pertumbuhan industri hasil tembakau itu tidak akan berkembang seperti saat ini. Jadi itu bentuk komitmen. Jadi terima kasih Mas Alfian, beliau ini petani dan sudah melompat jadi pengusaha. Bahkan ketika pembukaan PR-nya saya diundang khusus oleh beliau. Terima kasih Mas Alfian. Berkaitan dengan perkembangan IHT. Jadi kewenangan kami memang sampai dengan izin usaha industri. Dari 547 pengusaha yang sudah mempunyai NIB, itu 330 sudah memiliki akun SINAS. Jadi kami dampingi untuk memiliki akun dulu. Kemudian dari itu kami sudah melakukan verifikasi teknis ke lapangan sebanyak 281. Dan yang dari 281 ini yang sudah memiliki NPP BKC 146. Insya Allah ini PR yang mungkin di Jawa Timur terbanyak ya. Terbanyak yang sudah memiliki NPP BKC. Cuma satu ini katanya Pak.
Ini kata Bang Alfian punya 5 PR tapi yang dapat NPP BKC cuma 1, Bosku. Ini yang cukup menarik. Jadi NPP BKC sebagai kewenangan itu kewenangan BC Madura, ya. Begini Mas Alfian, jadi mungkin solusinya begini, bagi PR yang sudah memiliki UII tapi NPP BKC-nya tidak segera terbit, mungkin bisa kami bantu fasilitasi di mana kira-kira kendalanya, karena masing-masing PR kan kita tidak tahu. Tidak terbitnya NPP BKC itu mungkin ada persyaratan yang kurang. Padahal ketika kami sering karena kami masuk di dalam satu tim ya, Disperindak dengan BC Madura ini namanya tim pengawas mesin linting. Nah, BC itu menyampaikan sejatinya Bea Cukai Madura ini menginginkan semua PR ini memiliki NPP BKC. Artinya satu, tidak ada lagi kalau sudah memiliki NPP BKC orang mengkonotasikan rokok bodong. Yang kedua, Bea Cukai kan juga ditarget penerimaan kepada negara. Jadi kalau semuanya ini memiliki NPP BKC, saya yakin Bea Cukai Madura itu senang karena target yang diberikan oleh negara untuk cukai itu bisa tercapai. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan penggunaan DBHCHT. Jadi perlu kami luruskan Mas Alfian, dari anggaran 113 miliar DBHCHT bukan kami yang terbesar. Kami hanya 4 miliar. Sekali lagi, kami hanya mendapatkan porsi anggaran 4 miliar di tahun 2025. Memang porsi terbesar sesuai dengan PMK, Peraturan Menteri Keuangan, itu diproyeksikan untuk bidang kesehatan, ya, UHC, karena untuk nutupi pelayanan kesehatan gratis yang, nah, ya kebetulan Komisi 2 ada mitra kami, jadi kami ya bisa memahami lah, karena memang untuk menutupi biaya UHC. Kemudian yang kedua di penegakan hukum. Nah, di penegakan hukum yang termasuk tadi Satpol PP gimana? Ya karena memang sudah ada persentase masing-masing. Kami hanya difasilitasi pembinaan industri hanya 4 miliar. Jadi bukan yang terbesar dari 113 miliar. Kemudian berkaitan dengan pengawalan. Jadi itu mungkin ke depan merupakan bentuk komitmen kami bahwa kita akan bersama-sama, satu, tadi di awal pemerintah kabupaten bagaimana tarif cukai itu bisa diturunkan. Artinya ada kelas. Kalau sekarang kan kelasnya 1, 2, 3. Oh itu sudah pengusaha besar itu. Sementara di Pamekasan ini kan masih ada yang memulai dan lain sebagainya. Sejatinya nanti upaya kita itu bisa menurunkan tarifnya. Mungkin ada kelas 4 lah. Dan itu juga sesuai dengan komitmennya Menteri Keuangan yang baru ini, yang agak koboi ini. Artinya menaikkan cukai ke negara tidak harus dengan cara menaikkan tarif cukai, maka ada strategi lain. Artinya percuma targetnya penerimaan negara tinggi tetapi pengusaha tidak bisa nembus cukai, kan percuma, maka kecil benar. Yang kedua berkaitan dengan pengawasan kami ya. Jadi mungkin di forum-forum tertentu apa yang menjadi keluhan Mas Alfian dan teman-teman, ayo kita bahas bersama sehingga ini kan untuk kepentingan masyarakat, kan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini Mas Alfian sudah disampaikan secara detail ya. Terakhir mungkin closing statement dari Mas Salman Al-Farisi, silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita bahas terkait rokok lokal tanpa cukai, tentu ini sudah tidak asing lagi di telinga kami. Kembali kepada apa yang sudah saya sampaikan di depan, pemerintah harus hadir memberikan pemahaman, terus edukasi dan pendekatan persuasif kepada semua elemen masyarakat bahwasanya legal itu mudah. Legal itu mudah. Tidak sesulit apa yang kita bayangkan.
mungkin saya tegaskan pada hari ini dan untuk seterusnya sebagai closing statement pada perjumpaan kali ini, hasil bumi Kabupaten Pamekasan harus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan, baik dari segi hasil dan manfaat. Jangan sampai lagi ada yang mengalir ke luar Pamekasan. Mungkin itu aja, Mbak Nisa. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin ada tambahan closing statement dari Pak Faridi? Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para petani yang terus mau bertanam tembakau. Ucapkan terima kasih kepada para pengusaha yang tetap mau membeli dengan kondisi seperti saat ini. Yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwasanya tembakau ini sudah mengurangi angka kemiskinan dari 13,41%. Laporan terakhir dari BPS sekarang sudah 12,27%. Ini sesuatu yang dahsyat, penurunan tertinggi selama perjalanan 5 tahun terakhir. Maka saya ucapkan banyak terima kasih karena itu, dan kita tahu bersama kerjasama antara petani, pengusaha, pemerintah ini harus terus kita dorong. Upayanya adalah kesejahteraan masyarakat kita bangun dengan peluang usaha yang dari hilirisasi tembakau ini. Saya rasa demikian, Mbak. Baik, terima kasih Nisa ucapkan untuk Bapak Ahmad Basri Yulianto, kemudian Bapak Salman Al-Farisi dan juga Bapak Faridi sudah berkenan hadir ke studio Realita FM dan menjawab banyak sekali keluhan, bahkan masukan juga dari para pemirsa sudah sedari tadi gabungan. Terima kasih juga kebersamaannya untuk kerabat Realita, dan mohon maaf sekali untuk banyak sekali pertanyaan di YouTube dan beberapa pertanyaan di TikTok belum bisa kami ulas ya karena keterbatasan waktu. Nisa pamit undur diri, terima kasih bersamanya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah.